Engkau adalah segalanya bagi kami semua Tuhan. Karena Kaulah kami semua beroleh perkenanan di hadapan Bapa. Engkaulah Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Inilah kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami yang telah Kau kumpulkan melalui darah-Mu yang kudus di Golgota, sehingga kami boleh datang dan berkumpul di tempat ini. Dan juga kami yang ada di dalam live streaming yang mengikuti acara ini Tuhan. Semua itu adalah bagian daripada-Mu saja. Itulah hasil kasih Kamu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, silakan duduk. Ini agak perlu dikasih pelumas ya. Ya, silakan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Baik. Saya sangat senang di minggu kedua tahun yang baru. Saya melihat kasih karunia Tuhan senantiasa bekerja. Amin. Dan kita semua yang ada di tempat ini percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai nanti Dia datang di angkasa menjemput kita sekalian. Dari awal mulanya Dia mengerjakan di kayu salib penebusan bagi kita sekalian. Ya, darahnya tertumpah. Awal pernyataan Allah dari apa yang Allah simpan selama ini yang tidak pernah diungkapkan kepada dunia, ya, yaitu apa? Tubuhnya yang kudus, gerejanya yang kudus. Orang kudus ada dua kriteria orang kudus. Orang kudus dari kerajaan Allah di bumi, atau kerajaan sorga di bumi, dan orang kudus dari kerajaan Allah di sorga. Itulah kita yang disebut tubuhnya. Karena Kristus adalah kepala bagi kita yang bertempat di kerajaan Allah di surga. Berbeda dengan mereka, di mana Kristus adalah raja bagi mereka. Siapa mereka? Bangsa pilihan. Nah, Kristus adalah raja bagi mereka di dalam kerajaan Allah di bumi. Ini perlu kita tekankan, perlu kita ulang-ulang. Setiap orang percaya akan Kristus adalah orang kudus, benar. Tetapi siapa yang percaya pada Kristus, dan Kristus yang mana? Ya. Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang bukan Kristus yang dikenal dulu oleh mereka yang dengannya Allah mengikat perjanjian. Karena Kristus yang mereka kenal dulu adalah Kristus yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan itulah Kristus yang menggenapi tuntutan hukum Taurat. Tidak hanya bagi mereka, juga bagi kita yang sebelumnya tidak pernah masuk hitungan. Benar. Kenapa nggak masuk hitungan? Karena kita kafir. Jadi kalau orang bilang Bapak Ibu Saudara kafir, mengucap syukur bahwa itu kebenaran Tuhan. Ya, jangan kecil hati. Tapi biarkan orang berkata itu. Tetapi Allah berkata, kamu adalah anggota tubuhku di dalam Kristus Tuhan. Ya, itu pengantar bagi kita. Itulah kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Dan inilah topik pada pagi hari ini yang Allah ingin kita dengarkan. Hanya oleh karena kemurahan atau kasih setia Allah bagi kita.
Kita ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di live streaming ini pun ada bersama-sama dengan Allah oleh karena kemurahannya, oleh belas kasihan Allah. Kita bukan selamat karena apa yang dapat kita lakukan, ya. Karena kita tidak ada hukum di mata Allah, itu maka saya katakan kita adalah kafir. Hukum Taurat bukan punya kita. Hukum Taurat Allah berikan kepada bangsa pilihannya, dan bangsa pilihannya pun gagal. Ya. Tetapi disitulah Allah mengungkapkan kemurahan, belas kasihnya kepada kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Roma pasal 12. Ya, kita akan lihat. Saya ada bikin rangkaian uraian pembahasan kita pada pagi ini. Maka saya disiapkan catatan juga di sini. Baik. Roma pasal 12. Hanya 2 ayat aja Bapak Ibu. Amin. Tetapi ada kuasa besar dari setiap perkataan Tuhan. Amin. Pendek, panjang atau singkat. Kenapa? Karena firman Tuhan kekal. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan saat kita ketemu dengan Dia, langsung Dia berfirman lagi kepada kita, dan terus Dia berfirman kepada kita. Ya, ini perlu kita ingat. Kita sudah memiliki kekalahan itu dari sekarang oleh karena darah Kristus. Ya, oke, baik. Roma pasal 12, 1 ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu semua dari Allah. Allah ingin kita memiliki semua ini. Ya, Allah ingin kita bisa mengerti maksud kehendaknya. Allah ingin kita bisa membedakan mana kehendaknya, mana bukan. Kalau bukan kehendak Allah, kehendak apa? Kehendak siapa? Kehendak diri sendiri. Pikiran manusiawi kita. Ya, kita yang diselamatkan berpikir setelah kita selamat, mari kita berbuat baik. Nanti dulu Bapak Ibu. Apakah kita sudah punya pengetahuan akan perbuatan baik? Yang Tuhan Allah mau. Tapi kalau perbuatan baik yang diketahui oleh manusia pada umumnya, apapun latar belakang religinya, itu berdasarkan dari hukum Taurat. Ya. Hukum. Kalau berbicara hukum, sudah salah awalnya, maka ada hukum. Ya. Dan apa yang kita lakukan atas dasar hukum itu, hukum hanya menunjukkan kamu salah. Kamu salah, kamu salah. Jadi tidak hal yang baik yang kita lakukan bisa dibenarkan oleh hukum. Tidak ada yang bisa. Hanya apa yang dilakukan oleh Kristus terhadap hukum itu sendiri. Dan itu adalah kebenaran yang sekarang kita peroleh. Karena hukum menuntut pelakunya harus dihukum. Dan Allah buat itu kepada Yesus yang tidak mengenal dosa. Dibuat Allah menjadi dosa karena kita yang terikat hukum. Jadi seperti saya katakan tadi, Yesus dulu, saya tidak bilang Tuhan ya, saya bilang Yesus yang dulu sebagai manusia, dia berada di bawah hukum. Tapi Kristus Yesus yang kita kenal sekarang adalah Kristus Yesus yang telah melepaskan kita dari ikatan atau tuntutan hukum.
Itu. Baik. Kalau kita lihat dua ayat ini, ya, tubuh dan perubahan pikiran, itu ada dua hal yang paralel. Semua berbasis dari kehendak Allah. Allah ingin semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Allah yang pokok, yang mendasar. Itu yang fondasi dari segala kehendaknya yang akan kita peroleh dari Dia, sehingga kita melihat, oh ada kehendak Allah yang ini, oh ada kehendak Allah yang itu. Ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Baik. Ada 3 pokok penting. Saya mulai dari Roma 12 ayat 1. Ada 3 pokok penting di sini yang sejauh ini yang bisa saya peroleh. Bapak Ibu mungkin kalau membaca ayat yang sama, Tuhan akan bekerja, akan ada hal-hal lain lagi. Itu makanya saya katakan Tuhan akan menunjukkan setiap kehendaknya kepada masing-masing kita. Ya. Apakah Tuhan membedakan? Tidak. Tuhan tahu kadar kita, percaya kita masing-masing. Dan Tuhan berada di kadar itu. Untuk apa? Untuk membawa kita seperti yang Dia mau. Ya. Baik, kita lihat. Dari Roma 12 ayat 1 ini ada 3 pokok penting. Belas kasih Allah, ya, karena belas kasih Allah mempersembahkan tubuh dan ibadah yang sejati. Sekarang kita bicara belas kasih Allah. Tadi saya sudah katakan dasar yang sudah kita tahu akan kehendak Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Allah mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu, ya. Semua orang. Siapa semua orang itu? Kita semua yang ada di sini? Atau semua orang di dunia ini? Sekarang ini. Pak Charles tadi pakai hijau ketemu dengan saya bilang, but now. Yes, but now. Tapi sekarang. Ya. Tidak ada perbedaan. Allah hanya mengenal 2 manusia di mata Allah. Kelompok yang Dia pilih, bangsa yang Dia pilih, dan bangsa lain. Dalam kurung kafir. Bangsa kaum tak bertuhan, itulah kita. Banyak di luar sana bilang, oh Yesus bukan Kristen. Benar. Ada yang bilang dari golongan sebelah, benar saya bilang. Tapi dia punya pengetahuan bukan dari pengetahuan firman kebenaran. Saya mengatakan benar karena bukan apa yang dia katakan. Karena saya punya pengetahuan dari firman Tuhan mengatakan bahwa memang Kristen itu hanya sebutan dari orang-orang luar kepada mereka yang waktu itu pengikut Kristus dalam jalan kebenaran Allah terhadap apa? Di dalam lingkup perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Kristus ketika Dia hidup tidak hidup untuk semua orang. Dia hidup untuk bangsa pilihannya. Kenapa? Karena bangsa pilihannya menjadi prioritas untuk menjadi penyelamat bagi bangsa lain. Itu makanya dikatakan, saya sering dengar apa yang diucapkan Pak Charles. Mereka itu kepala bukan ekor. Ya. Di kitab Ulangan mengatakan itu. Bangsa Israel kepala Allah, mau dia jadi kepala bagi bangsa lain untuk membawa perkenanan Allah melalui mereka yang ada kepala. Bangsa lain bisa beroleh perkenanan. Tapi ini tidak, ya. Bahkan bangsa pilihannya pun menolak Dia. Jadi kalau bangsa pilihan menolak, bangsa lain, bangsa kafir akan tetap kafir. Karena bangsa yang untuk membawa bangsa kafir berkenan beroleh perkenanan Allah, bangsa itu sendiri menolak Allah. Allah Tritunggal, Allah Bapa ketika di Gunung Sinai. Ini selalu saya ulang-ulang ini ya. Allah Putra di Golgota yang seharusnya menjadi raja mereka, mereka salibkan raja mereka sendiri. Dan Allah di dalam Roh Kudus yang berbicara kepada mereka melalui Stefanus, corong yang menjadi penghantar suara roh, mereka bungkam. Sempurnalah penolakan bangsa pilihan itu kepada Allah. Sirnalah keselamatan bangsa lain. Apakah benar sirna? Satu hal yang tidak diketahui dunia, Allah menyembunyikan itu. Ya. Itulah rahasia. Dan kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh misi rahasia Allah. Allah ungkapkan melalui seorang penjahat. Ya. Allah menyelamatkan orang penjahat
dengan tanpa pertobatan, ya, penjahat, kenapa saya katakan penjahat? Habis dia membungkam Roh Kudus, dia lagi mau membungkam orang-orang percaya di Damsik untuk tidak memberitakan suara Tuhan. Dan Tuhan sendiri datang membungkam dia, membungkam langkahnya, dan mengungkapkan langkah kasih Allah kepadanya, sehingga semua dunia memperoleh kasih Allah dari sang penjahat ini. Ya, itulah pola atau patron dari keselamatan Allah di Batnau, di sekarang ini, masa kasih karunia damai sejahtera Allah. Dan masa ini tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Sebagaimana bangsa Israel sepenuhnya menolak Allah, maka Allah berpaling dan mengungkapkan rahasia untuk menyelamatkan bangsa yang tidak punya harapan. Ya. Tetapi bangsa yang tidak punya harapan, yang telah diberikan pengharapan, menolak juga. Dan Allah akan mengangkat mereka yang menerimanya. Itulah akhir dari masa kasih karunia atau damai sejahtera Allah. Apakah itu hari kiamat? Lain, Bapak Ibu. Allah masih punya janji kepada bangsa pilihannya. Dan kepada kita yang percaya sekarang ini akan diangkat ke surga. Itu dikatakan di sini, ya. Kepada semua orang. Ya. Karena apa Allah mau semua orang diselamatkan? Karena Kristus telah mati untuk semua orang. Tidak lagi hidup, dan semua orang yang percaya tidak lagi hidup menurut atau untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia atau Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wahyu rahasia yang diungkapkan Allah melalui Kristus kepada Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat yang 15. Itu bunyinya tadi. Saya ulang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup ini siapa yang hidup? Mereka yang hidup yang dimaksud sini adalah mereka yang percaya beroleh hidup. Tapi yang belum percaya, Yesus juga sudah mati untuk dia. Ya, tinggal tunggu saatnya nanti dia percaya. Nah, mereka yang percaya dan hidup dan percaya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 kali saya ulang ayat ini biar lebih jelas, ya. Baik, kita lanjut. Akankah semua orang percaya belas kasihan Allah ini? Ingat, Allah mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan iman. Akankah semua orang percaya? Jawabannya tidak semua orang percaya. Apa kata wahyu rahasia Kristus yang disampaikan pada Rasul Paulus? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Siapa benda-benda kemurkaannya itu? Mereka yang Allah tahu tidak akan percaya Allah. Ya. Yang telah disiapkan untuk kebinasaan, bayangkan. Oh, Allah mempersiapkan orang untuk dibinasakan? Tidak, Bapak Ibu. Allah bersuara dari gereja ini pagi hari ini, dari mimbar ini. Mari semua yang percaya. Kenapa? Karena Kristus sudah mati untuk kamu semua. Dia sudah bangkit. Kamu gak usah mikir apa-apa. Percaya dia lakukan itu karena kamu orang berdosa. Ini untuk mereka yang belum percaya. Supaya jadi Kristen? Tidak. Bukan menjadi Kristen, tetapi menjadi tubuh Kristus. Amin. Kristen itu beberapa kali memang disebut dalam Alkitab. Bahkan Paulus pun menyebut ada beberapa seorang saudara yang bilang yang telah lebih dahulu menjadi Kristen sebelum aku. Oh, ternyata Kristen itu benar juga, ya. Itu budaya manusia untuk menyebut mereka yang percaya itu Kristen. Bahkan ada yang menyebut Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena orang-orang
Nazaret yang percaya kepada Yesus dari Nazaret. Apakah kita di Indonesia ini orang Nasrani? Bukan. Bapak Ibu Saudara-saudara ini live stream, kita bukan orang Nasrani. Perhatikan, keras saya katakan ini. Kenapa keras? Karena firman Tuhan bilang bukan. Nasrani itu Nazaret, itu mereka. Itu pada saat Kristus masih hidup di dunia, melayani orang-orang Nasrani. Yang disebut Nasrani itu Nasrani juga sebutan orang juga. Ya, Alkitab menyebut Nazaret. Baik, kita lanjut. Ya. Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaan. Jadi sekarang ini sudah ada orang yang gak percaya itu. Ini kata firman. Saya tidak menghakimi siapapun. Kenapa? Karena saya tidak tahu mana yang percaya, mana yang tidak. Ketika dia ngomong mengenai kasih karunia Allah, oh percaya orang ini. Kenapa? Karena dia bicara tentang kasih karunia Allah. Lalu pertanyaan, apa kalau orang tidak berbicara kasih karunia apa? Dia bukan orang percaya. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Kita sebagai orang percaya tidak berbicara kasih karunia Allah, tidak akan nampak cahaya Kristus yang telah diberikan Allah di dalam diri kita melalui Rohnya yang kudus. Itu tadi Pak Widi yang udah bilang. Sekarang kita menunjukkan, bukan menunjukkan diri kita, menunjukkan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Yesus sudah mati untuk semua manusia. Ya, nggak ada lagi apa lagi yang Bapak Ibu Saudara mau buat sih supaya menjadi selamat. Orang jalan keselamatan sudah jelas. Apa jelasnya? Udah mati dia. Apa jelasnya? Sudah bangkit dia. Kalau cuma mati aja, Wahyu saya bilang, sia-sialah kita yang percaya Kristus. Kalau Kristus hanya mati tidak bangkit. Dan kita orang yang paling malang di dunia ini. Ya. Itulah kebangkitan. Tapi juga kita harus nyatakan bahwa dia benar-benar mati karena dosa kita. Ya. Dan itu adalah kehendak siapa? Kehendak kita? Bukan kehendak Allah. Dua hal selalu, Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil itu adalah kuasa atau kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sekarang ini ada orang Yahudi yang percaya? Ada. Kalau nggak ada orang Yahudi yang percaya, kita nggak akan jadi percaya. Itu yang sekarang menjadi rasul kita. Dan ada yang lain? Ada. Tapi Wahyu saya bilang hanya sisanya aja. Dari orang Yahudi yang sekian banyak yang menolak Allah Tritunggal, itu pun begitu dengar berita Paulus kasih karunia, hanya sedikit saja, hanya sisanya saja. Itu sebabnya Paulus terenyuh dan dia berkata, aku rela terkutuk demi saudara-saudaraku, karena sedikit orang-orang Israel itu yang percaya selain Paulus. Hanya sisanya aja. Di Roma 11 bilang. Baik, itu hanya cuplikan aja. Kita lanjut. Tadi Roma 9 ayat 22. Sekarang kita masuk di ayat 23. Roma 9 ayat 23 berkata demikian. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya. Siapa benda-benda belas kasihannya? Itu yang tadi dibilang, yang hidup, yang percaya. Ya. Yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Apa sih kemuliaan kita? Tuhan mempersiapkan untuk kemuliaan. Sebagaimana Yesus dimuliakan, dia naik dari Bukit Zaitun, meninggalkan murid-muridnya. Demikian juga kita nanti akan dimuliakan. Kita akan berada sama seperti Yesus berada. Di mana? Di dalam awan. Yesus menyongsong Allah. Kita di dalam awan menyongsong Yesus. Bukan di Bukit Zaitun, tetapi di angkasa. Karena rumah kita di surga. Halo, baptisan api dulu. Ya, 7 tahun baptisan api itu akan terjadi.
mempersembahkan tubuh ini. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mempersembahkan tubuh mengutamakan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana kita mengutamakan apa yang Allah kehendaki kalau kita tidak tahu kehendak Allah? Hah? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kalau kita tahu kehendak Allah? Allah mau semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan. Ketika pengetahuan kita datang di pengetahuan, kita jadi mengerti bagaimana mempersembahkan tubuh. Kenapa kita mempersembahkan tubuh? Itu yang pertama. Karena Allah, Roh Allah di dalam kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Karena Roh Allah yang ada di dalam kita bekerja bersama-sama dengan firman kebenaran, yaitu wahyu rahasia Kristus, yang memberi kita pengertian, pengenalan akan maksud, rencana, dan kehendak Allah bagi kita anggota tubuhnya. Ini orang kudus yang spesifik. Kenapa saya katakan spesifik? Karena masa kasih karunia atau damai sejahtera ini spesifik. Seperti seorang saudara dalam Zoom bertanya, adakah kasih karunia yang khusus sekarang ini? Hanya ini kasih karunia yang khusus, ya. Tidak pernah ada berita sebelumnya. Silakan di luar 13 surat atau Paulus cari kasih karunia seperti ini, di mana keselamatan itu hanyalah kasih karunia Allah. Kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Loh, kenapa pemberian? Karena udah selesai keselamatan itu. Allah tinggal berikan, nih, saya sudah mati. Nih, saya sudah bangkit. Karena kamu semua, nih, kamu ambil. Supaya apa? Supaya sebagaimana saya bangkit, kamu pun bangkit. Sederhana. Ya, ini bukan masalah susah atau sulit, tapi sesederhana itu. Pikiran kita yang tidak sederhana. Karena apa? Karena iblis menutup kesederhanaan itu, memolesnya dengan sesuatu yang supaya kelihatan kuat. Itu sebabnya di 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus. Itu kesederhanaan. Ya. Tadi dalam kesaksian Pak Paulus sudah katakan, mari kita rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Allah. Itu sebuah pengertian. Ya. Bukan hati kita yang menjadi pegangan kebenaran, tetapi hati kita yang menerima kebenaran dari Allah. Itulah kerendahan hati. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita buat supaya hati kita kelihatan rendah. Oh, baiknya sekali pada sini. Rendah hatinya. Ya, bukan Kristus punya hati yang rendah, tapi padahal salah itu. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus. Serendah apa Kristus? Serendah kematiannya. Ya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah untuk sesuatu yang dipertahankan. Itu dalam Filipi 2 berkata demikian. Bahkan dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kalau berbicara kerendahan. Ya, kita jangan berusaha merendahkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Cahaya kemuliaan Allah tidak nampak. Hanya diri kita rendahin. Supaya orang melihat kebaikan kita, bukan kebaikan Allah. Hati-hati. Itu tipu daya iblis yang bekerja di dalam pikiran kita. Bapak Ibu. Kalau kita lanjut, 1 Korintus 6 masih ayat 20, masih sama pasal 6. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan pengertian tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari kupasan ayat yang 19 sebelumnya. Begitu memuliakan Allah dengan tubuh kita, meninggikan Dia karena kebangkitannya, merendahkan Dia karena kematiannya bagi kita.
oh merendahkan Kristus kita luar biasa. Bukan. Kristus yang menyatakan. Dia merendahkan dirinya sampai mati, bukan diri kita. Ya. Tapi ingat, roh Allah ada dalam kita, itu sesuatu yang mahal yang Allah bayar bagi kebahagiaan kita kelak. Oh sekarang gak bahagia kita. Itu tadi dalam kesaksian Pak William. Bukan masalah bahagia atau tidaknya, bersyukur. Itu yang utama. Tidak ada kebahagiaan tanpa ucapan syukur. Perhatikan, tidak ada kebahagiaan tanpa ucapan syukur. Kalau ada, berarti ada hal lain yang membuat Bapak Ibu saya bahagia. Dan itu semu. Tapi ucapan syukur, karena apa dulu? Ucapan syukur dalam Tuhan beda. Tadi diuraikan oleh Pak Poltar dalam kesaksian. Bersyukur dalam susah, duka, sakit, sehat, ya, dalam penderitaan. Karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja untuk Dia, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Itulah dasar dari ucapan syukur kita. Ada kasih karunia Allah. Ada penderitaan. Wow. Ya, karena dibalik semua itu Allah telah menyediakan bagi kita berkat-berkat ucapan syukur kita. Ketika kita mengucap syukur, maka Allah dimuliakan. Dengan jalan apa? Pemberitaan keselamatan itu bukti orang percaya. Jadi kalau kita orang mulai, apa sih bukti atau tanda-tanda kamu sebagai orang percaya? Oh, buktinya mau bukti. Kamu pernah tahu nggak Yesus sudah mati untuk dosamu? Kamu tahu nggak Yesus sudah bangkit? Itu buktinya. Saya nggak punya bukti lain. Selesai. Karena kita percaya bukan karena melihat. Ya, kalau orang mesti mau itu tanda-tanda, mana tandanya? Jadi, mana tanda percayamu? Ya, Gracia, mana tanda percayamu? Friko, mana? Ya, Pak Roy, mana tanda percayanya? Ada. Yang saya percaya cuma Yesus mati dan bangkit buat saya karena dosa saya. Dan itu juga dia lakukan buat semua orang. Kalau Bapak percaya, Bapak akan merasakan itu dan memperoleh itu. Selesai. Baru berikan lembaran ini. Nih, silakan pelajari. Ya, ini saya berikan kepada seorang yang saya beritakan Injil kemarin. Saya tidak perlu sebut namanya di sini. Pak Charles tahu siapa orangnya. Pak Charles punya siapa, mana nomornya. Tapi yang pasti orang itu, kalau saya boleh sebut dalam bahasa nasional suku Sangir, ya, itu disebut Allah kita. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Karakter, kita sekarang berbicara karakter manusia. Tubuh jasmani adalah gambaran manusia lama kita atau Adam. Ya, itu karakter manusia lama. Seperti apa karakter manusia lama itu? Baik, kita lihat dari kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Kenapa matanya terbuka? Siapa mereka berdua ini? Adam dan Hawa. Kenapa matanya terbuka? Habis dia makan buah yang dilarang oleh Hawa. Terbukalah mata mereka. Dan apa? Muncul pengetahuan. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Karakter manusia lama pengetahuan sudah punya. Di luar sana kalau bilang, kau harus berbuat baik loh. Kalau enggak kamu berdosa. Itu pengetahuan. Seperti ini karakter ini. Ya. Kita baca ayat 10. Ketika Allah bertanya lalu dia menjawab. Ketika aku mendengar, Allah cari-cari Adam dan Hawa kan tadi itu. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, siapa yang ada? Allah. Aku menjadi karakter penakut. Manusia lama itu sifatnya penakut. Apalagi karena aku telanjang. Apa itu telanjang?
Punya pengetahuan, takut tapi malu. Bikin lagu bagus judulnya itu, lagu dunia ya. Ya. Karena aku telanjang. Sebab itu aku menutup diri. Karakter-karakter orang berdosa menutup diri. Sedikit pertanyaan, tapi ini jadi pembahasan nanti. Kira-kira bayi-bayi itu sudah punya karakter ini belum? Belum. Itu dari pertanyaan. Silakan pelajari itu ya. Oke, kita lanjut. Efesus 4 ayat 22. Ini masih dari Roma 12 ayat 1. Pagi ini kita hanya berkhotbah 2 ayat, tetapi firman ini memberikan kasih karunia banyak ayat. Firmannya berkata lebih banyak lagi dari yang saya ambil. Oke, kita lihat Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang karakter tadi itu, dalam kurung dalam Adam, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa nafsunya yang menyesatkan? Karakter tadi itu. Ya, sedikit karakter tapi dampaknya besar. Menutup diri itu bagian itu. Ya. Oh, supaya kelihatan berhikmat. Dan kita itu duniawi. Makanya Roma nanti berikutnya ini ayat kedua kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut. Kali lagi. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini ide-ide dari karakter. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Manusia kalau sudah memikirkan dirinya sendiri, apapun yang akan melakukan untuk dia memperoleh apa yang diinginkannya. Orang kudus kalau dia memikirkan kasih karunia Allah, apapun akan dia lakukan untuk memenangkan mereka, melepaskan mereka. Ya, mereka siapa yang dia percaya untuk memperoleh keselamatan yang telah diberikan. Itu karakter manusia baru kita. Ya. Oke, kita lanjut. Berikut. Ini merupakan sebuah ketetapan ya. Ketetapan bagi kita ya, orang percaya untuk meninggal segala macam. Kita sudah diselamatkan dan segala sesuatu. Kapan ketetapan ini Allah ada di dalam Allah untuk Allah sampaikan kepada kita? Kapan? Itu ada sebelum dunia dijadikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Efesus pasal 1 ayat 3. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita hidup sekarang ini, kehidupan kita. Ya. Kita tidak mengukurnya dari menurut ukuran jasmani lagi. Kalau kita masih mengukur dari ukuran jasmani, kita jauh dari berkat rohani. Bagaimana mengukur? Tidak mengukur secara jasmani. Itu yang dikatakan oleh wahyu rahasia Kristus juga. Saya selalu mengatakan wahyu rahasia Kristus karena wahyu firman ini tidak pernah ada sebelumnya. Biar orang tahu bahwa semua surat Paulus adalah wahyu rahasia. Kenapa? Karena Paulus menerimanya langsung dari Yesus Kristus, bukan dari manusia. Dan Yesus Kristus yang menyampaikan ini adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit. Ya, ini berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Firman-Nya. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal akan Dia. Firman yang mana? Dari Roma sampai Filemon. Oh, banyak sekali. Ya. Karena segala sesuatu perlu proses. Orang nggak langsung sampai garis finish. Dia harus mulai dari garis start. Terus. Start dari Roma, finish dari Filemon gitu. Bukan. Roma sampai Filemon adalah nutrisinya. Dan itu nutrisi bekerja di dalam kita. Ya, oke, kita lanjut. Ayat 4. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita di dalam Dia, garis bawahi, di dalam Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Allah menentukan di dalam Kristus loh. Bukan kita di atas sebelum dijadikan, oh Pak Charles, selamat. Pak William, selamat. Ibu Jenny, Pak Victor, selamat. Sebelum dijadikan, Allah tidak berkata itu. Di dalam Dia Allah bilang. Ya. Allah memilihnya di dalam Dia. Sebelumnya dijadikan. Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Nah ini. Masih berkaitan dengan mempersembahkan tubuh kan ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, oleh Kristus Yesus. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi Yesus Kristus yang ditentukan dari semula untuk kita nanti jadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa ini. Inilah yang saya bilang tadi, disembunyikan. Oke, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. Di luar Dia nggak ada kasih karunia, nggak ada karunia Bapak Ibu. Yang ada karunia Adam, karakter tadi itu nggak ada, ya. Oke, ini dalam Kristus. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam Kristus adalah, karena kita lihat lagi tadi mempersamakan tubuh, ya sudah tahu kita karakternya. Ketetapan itu ada. Jadi bagaimana ketetapan Allah itu tadi yang tadi bercerita dinyatakan? Bagaimana? Kan sebelum dunia Allah menetapkan. Lalu ketetapan itu dinyatakan. Masih di dalam pasal yang sama. Ya. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, harus ada itu dulu terjadi. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lantas apa pernyataan kita peroleh? Langsung kita ke ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, Bapak Ibu yang di live streaming, di dalam Dia kamu juga, ya. Karena kamu telah mendengar Injil keselamatan, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang di sini dan yang di live streaming, ini baru mendengar loh. Sudah di dalam Dia kita baru dengar. Belum terjadi sesuatu putusan. Ya, diulang. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itulah penyataan Allah. Apa yang disembunyikan dulu dinyatakan. Mungkin ada sedikit bertanya, kenapa ya sebelum kita percaya kita sudah ada di dalam Dia? Di dalam apanya? Di dalam masa damai sejahtera Allah, mulai dari darahnya tertumpah sampai nanti Dia datang di angkasa. Itulah masa perkenanan Allah bagi semua manusia di dunia but now, sekarang ini. Masa damai sejahtera ini tidak berlangsung lama. Selama apa? Selama panjang sabar Allah kepada barang-barang yang dikasihinya. Panjang sabar. Oh, hanya barang dikasih. Tidak. Juga bagi barang-barang kemurkaannya. Bukan main kesabaran Allah itu ya. Oke, kita lanjut. Siapa pelaksana yang ditetapkan Allah? Waduh, ini lengkap banget nih pada alat sini ya. Bukan, ini firman Tuhan yang lengkap, bukan saya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, Paulus. Ya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Inilah firman Tuhan yang mengantar kita kepada apa? Kepada ayat selanjutnya dari Roma 12 ayat 1. Sekarang masuk di ayat yang kedua, Bapak Ibu, ya. Kita masuk di ayat yang kedua. Kita sudah punya dasar. Nah, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah kamu diubah. Oh, sorry, ini bahasa Inggris yang saya terjemahkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ya, itu. Di bagian kedua, ayat kedua dari Roma 12, ada juga 3 pokok penting yang saya dapatkan, saya lihat di situ. Ya, pertama apa? Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, singkirkan pola hidup manusia lama kita. Dengan apa kita menyingkirkannya? Ya, dengan perubahan tentunya. Nah, ini butir kedua. Berubah atau perubahan, pembaharuan budi. Dan butir yang ketiga, pengetahuan baru. Bukan perjanjian baru ya. Pengetahuan baru. Apa pengetahuannya? Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan. Bukan pengetahuan lama, ya. Takut, malu, menutup diri, ya. Itu Adam. Tapi kalau sekarang Kristus, kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Bukti pertama, tidak menjadi serupa dengan dunia. Kolose pasal 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Adakah orang kudus, anggota tubuh Kristus masih berdusta? Ada. Siapa itu? Saya juga. Proses, Bapak Ibu. Oh, saya tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak ini, tidak. Benar. Ya. Tapi apa mencuri segala macam perbuatan jahat itu berawal dari dusta. Kenapa demikian? Karena itu berawal di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa menelan dustanya, yang di bawah, bukan yang di atas. Dusta iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Ini bukan sembarangan firman Tuhan bilang, jangan saling mendustai. Sepele masalah dusta itu. Oh, ada bohong tapi untuk kebaikan. Ya. Benar, Bapak Ibu, siapa bilang salah? Bohong untuk kebaikan manusiawi, bukan manusia ilahi atau orang kudus, tubuh Kristus, bukan. Kalau dusta itu menutupi kebenaran, sehingga tidak ada cahaya firman kebenaran akan keluar. Kalau kamu hidup dilandasi dengan dusta apapun itu. Dusta kepada kita mulai dari dalam rumah, untuk tidak saling mendustai. Berawal dari dalam rumah dulu sesama kita. Ya. Saya sering berdosa sering. Bertobat. Bagaimana bertobat dari dosa? Bagaimana? Datang kepada Kolose, jangan saling mendustai. Itu aja kok, sederhana. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Untuk kita berhenti dari perbuatan manusia lama, datang kepada kehidupan, yaitu manusia baru yang sesungguhnya. Jangan kita berpaling kepada pikiran manusia lama kita. Ketika kita berpaling sana, bukan berdosa saja, tapi udah berawal dengan dusta. Karena manusia lama itu judulnya BUSTA. Jangan kita tertipu oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Gak usah nunjuk orang. Nunjuk nih. Jangan kamu tertipu oleh diri kamu sendiri. Begitu bicaranya. Ya, itu yang dimaksud di ayat 9 tadi. Ya.
Dan kita terus menerus diperbarui. Tuhan mau memperbarui kita terus menerus. Itu kemauan Tuhan. Adakah kita mau dibaharui terus menerus? Perolehlah pengetahuan akan kebenaran. Baca Ars Paparosi saat teduh setiap pagi. Hanya untuk ini kok. Ya, kita belajar pengetahuan bukan supaya pandai. Tuhan tidak perlu kepandaian kita. Kalau kita pandai, Tuhan tidak bekerja di dalam kita. Kenapa dia ada dalam kita? Karena dia tahu kita bodoh. Kita kosong. Kita cuma punya dasar yang dibangun oleh seorang ahli bangunan, yang tadinya seorang penyesat. Siapa Paulus? Apa dasar kita? Kita cuma punya dasar kasih karunia Allah, belas kasihan Allah aja dasar kita. Dan itu yang mempertahankan kita, kedudukan kita di surga. Ya, Allah menyediakan berkat. Ada 6 elemen: emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Saya ngomong itu pelan-pelan. Emas, perak, batu permata, indah banget. Kayu, rumput kering, dan jerami. Kenapa? Sekali-kali pekerjaan kita akan diuji. Oleh apa? Oleh api. Apa itu api? Api itu Roma 2 ayat 16. Kamu akan dihakimi arti Injil, akan menyelidiki segala hati oleh Injil yang ku beritakan. Berarti oleh 13 firman Tuhan ini yang Tuhan akan bicara dengan kita di kursi pengadilan Kristus. Ya. Kalau kita kosong, berarti apa? Yang nampak di dalam kita apa? Hanya kemuliaan Kristusnya. Tetapi kemuliaan yang Kristus mau, di mana dia mau bekerja dan kita tolak. Sehingga kita hanya cukup sampai di kayu, rumput kering, dan jerami. Jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Semua kita punya elemen itu, 6 itu. Bukan berarti saya hanya masanya saya berarti punya elemen itu, 6 itu. Tetapi prosentasi yang ada di dalam itu mana lebih besar? Karena Efesus 1 ayat 3 tadi udah bilang Allah telah menyediakan berkat surga. 1-2 ayat Bapak Ibu baca itu udah bagian dari elemen. Dan itu akan tersisa pada saat kursi pengadilan. Oh ada sedikit sekali nih pada sini. Ya oke lah. Yang lain, emasnya runtuh, peraknya runtuh, apalagi kayu bikinnya kebakar. Yang sisa apa? Batu permata. Oh ternyata itu pada alas. Ya. Jadi jangan kita saya masuk di kategori emas, perak, batu permata. Tidak. Semua elemen itu ada di dalam kita. Sekarang ini di mata Allah, Allah melihat semua itu. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, diperbarui terus menerus. Karena kita lihat Efesus pasal 1. Sudah tadi ya. Ini penting. Terus menerus diperbarui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang memperbarui kita. Semua firman Tuhan? Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, amin. Itu yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Apa manfaatnya? Silakan baca. Segala tulisan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Allah mau kita mengerti pada saat kita datang kepada firman. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, belajar menghadapkan dirimu disetujui Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah bermalu membagi firman kebenaran dengan tepat. Ini udah sedang itu. Ini akan jadi bekal kita. Sehingga kita belajar. Oh ternyata Allah punya 2 program. Kepada bangsa pilihan dan program rahasia. Dan dari 2 itu kita pelajari. Yang program nubuatan kepada siapa nih? Oh ternyata nggak ada kita di situ. Oke, yang mana yang ada kita? Oh di program rahasia. Kenapa ini dirahasiakan? Dan seterusnya Bapak Ibu. Itu yang selalu diungkapkan oleh kita. Roma sampai Filemon. Gampang kita ngomong Roma sampai Filemon. Tapi ketika kita menjajaki, baru sampai Roma pasal 1 belum sepenuhnya. Luar biasa rahasia lain. Ya. Dan kita ingin lebih cepat-cepat. Tidak, sabar aja. 1-2 ayat aja Bapak akan ketemu banyak firman Tuhan.
dari Roma sampai Filemon. Mana buktinya? Ini kita cuma bahas dua ayat dari Roma pasal 12, tapi lo kemana-mana kita pergi ini Roma sampai Filemon, ya. Oke. Membagi dengan tepat. Kenapa Roma sampai Filemon? Nah, ini jawabannya. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oh, inilah kalau gitu. Sebelumnya dijadikan. Berarti ini yang rahasia ini. Nah, ini dia Allah persiapkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, setelah kita percaya berbuat baik, nggak seperti itu, nggak sederhana itu, nggak. Itu masih ada bercampur dengan karakter manusia lama itu. Orang nggak perlu percaya Yesus untuk berbuat baik. Tidak perlu. Kalau untuk berbuat baik bagi manusia. Kenapa bagi manusia? Karena perbuatan baik manusia bukanlah itu yang dikehendaki Allah. Ya, oke. Kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu. Apa pekerjaan baik itu? Suatu pekerjaan di mana Allah bekerja di dalam Paulus, dalam Wahyu, dalam masa kasih karunia untuk damai sejahtera ini, untuk membangun jemaat-jemaat tubuh Kristus. Ya. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kehidupanku di dalam daging, dalam manusia lama ini adalah kehidupan oleh iman kepada anak Allah. Itulah proses sampai terjadi Wahyu Raja Kristus dari Roma sampai Filemon, di mana Allah bekerja di dalam Paulus. Oh, jadi sudah. Apakah Allah bekerja di dalam kita? Pertanyaannya, apakah Allah sekarang bekerja seperti bagaimana dia bekerja di dalam Paulus bagi kita? Jawabannya ya dan tidak. Kok ya dan tidak? Di dalam Allah cuma ada ya, tidak ada kata tidak. Benar. Allah bilang ya, kalau kamu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Tapi kalau tidak, kalau kamu dalam pemikiran manusia, Allah tidak bercampur aduk di pikiran daging. Roma 8 ayat 7 bilang, memang itu tidak mungkin. Allah tidak bekerja dalam daging lagi. Kenapa? Allah hanya bekerja dalam satu manusia daging, yaitu Kristus. Dan Allah mengatakan, selesai pekerjaannya di dalam manusia daging itu. It is finished. Tetelestai. Seperti yang sering Pak Charles, saya jadi tahu kata-kata itu gara-gara Pak Charles mengatakan, oh itu. Ya. Itu gunanya kita belajar. Gak semua belajar dengar. Dengar pada semua orang. Tidak. Dengar kepada orang yang kepadanya memiliki teladan Kristus di dalam teladan Paulus di dalam Kristus. Ulang. Dengar kepadanya yang di dalam kehidupannya dia mempunyai teladan Paulus dalam kehidupan Paulus di dalam Kristus. Ini ditentang oleh kekristenan. Kamu menomorduakan Yesus, jadi kamu menomorsatukan Paulus. Tahu yang bikin nomor itu. Firman Tuhan tidak bikin nomor. Amin. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladan. Apakah bangsa Israel dulu langsung mengikuti teladan Allah? Langsung taat kepada lewat Musa dulu. Ya. Apakah Allah diduakan? Mereka menomor-satukan Musa? Tidak. Oh, selevel ya. Paulus dengan Musa luar biasa. Tapi Musa di bawah hukum, Paulus di bawah kasih karunia. Itu bedanya. Ayo kita lanjut. Di ayat 2:10, Efesus 2 ayat 10 ini ada satu kata dalam King James, yaitu workmanship. Bekerja sama, pekerjaan Allah di dalam orang percaya. Workmanship. Itu tadi saya uraikan dari Galatia 2 ayat 20. Kristus di dalam Paulus. Ya, itu juga kita. Bagian terakhir, bagian ketiga, membedakan kehendak Allah. Kolose 1 ayat 23.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam perbuatan. Benar begitu? Hei Bapak Ibu, kalau kita bilang bertekun dalam perbuatan, berarti Roma 1 ayat 17 hapus dari kita. Ya, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Dasarnya adalah firman. Karena Allah yang mengerjakan sejak awal sampai akhir, Alfa sampai Omega, kita di dalam Dia hanya mengikut saja. Dan itu pun hanya sebuah pemberian, Bapak Ibu. Ya, tidak ada usaha kita di situ. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih anugerah ini. Ya. Itu. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak digeser dari pengharapan Injil. Kehidupan manusia kuat karena ada pengharapan. Kenapa orang putus asa? Karena nggak ada pengharapan. Baik manusia pada umumnya ataupun orang kudus. Orang kudus yang punya pengharapan aja sekarang-kadang hilang pengharapannya. Kok bisa? Karena dia tidak datang kepada sumber pengharapan itu sendiri. Ya. Firman Tuhan. Orang bilang kok dari iman bertolak kepada iman. Kamu mau dari iman bertolak kepada daging. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia. Bodoh. Udah mulai dengan roh, kamu mengakhirinya dalam daging. Tolol. Adakah kamu setolol itu? Adakah padahal segoblok itu? Ya, kalau berpaling dari iman. Ingat, ketika kita berpaling dari iman, bersandar pada pengertian kita sendiri, itu yang dikatakan dalam Korintus. Ketika kamu merasa kamu teguh berdiri, kamu sudah jatuh. Itu demarkasi antara manusia batinia dengan manusia lama. Manusia baru dengan manusia lama. Pada saat kita merasa kita teguh berdiri, kita sudah jatuh. Merasa teguh berdiri. Merasa dengan mengerti itu jauh berbeda. Ya. Merasa belum tentu kenal. Merasa kita kenal betul apa yang kita rasakan. Kenapa? Kita ML, manusia lama. Kenal banget saya sama manusia lama saya. Kenal. Apalagi Bu Bet, kenal banget itu manusia lama saya. Ya. Nah ini, ya, oke, kita lanjut. Sedikit lagi. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam. Nah, ini dia nih. Dengan apa? Dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau berbicara segala kekayaannya bukan cuma satu. Itu berbicara ketekunan dalam iman. Melalui firman. Secara gamblangnya saya sebut Roma sampai Filemon. Enak sekali sebut Roma sampai Filemon. Tapi proses kita di dalam itu. Ya. Itu perlu satu apa? Kekuatan? Tidak. Cuma pengharapan yang kita perlu. Karena pengharapan itulah kita datang kepada firman. Apalagi sih yang saya dapat nih. Ini ada lagi nggak yang lain? Terus dan seterusnya. Terus menerus. Sehingga kita pada akhirnya mungkin, waduh ternyata ini begini. Itulah pembaharuan budi. Baik. Masih dalam Efesus juga. Tapi ini ayat 17-nya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau kita berbicara hati, itu berbicara kemurahan. Kalau kita berbicara kemurahan, bukan kemurahan manusia, tapi dari firman, kemurahan Allah. Ya. Belas kasih. Ya, tadi Bapak Barusi bilang, mari saatnya 2003 kita tunjukkan perbuatan baik yang mana? Belas kasih. Ya. Belas kasih, tanpa belas kasih apa 13 hati? Kemurahan hati. Coba kita sama-sama menyimpang sedikit ya. Kok menyimpang?
Maksudnya keluar dari konteks ini ke konteks yang lain. Ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 13. 2 ayat aja juga, dua-dua aja nih, gak banyak nih. Banyaknya nanti yang ngikuti 2 ayat ini. 1 Korintus pasal 13. Ayat 1. Sekalipun aku, Paulus, dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai belas kasihan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang memerincing. Ini implementasi Kristus di dalam kehidupan manusia batinnya kita. Ayat 2. Sekalipun aku, Paulus, karena kita menjadi acuan untuk Paulus ya, mempunyai karunia untuk bernubuat. Ya, nih bernubuat nih, saya lagi bernubuat nih. Dan aku mengetahui segala rahasia. Wow, kita belajar tentang rahasia-rahasia. Ya, seorang yang bilang, kita mengerti rahasia Tuhan, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan pengertian apa yang kita dapat dari rahasia itu. Nol, benar. Kalau kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, kemurahan hati atau belas kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu. Rahasia apa yang kita nggak tahu sekarang ini? Apa kita sudah tahu semua rahasia? Belum. Dari sedikit yang kita tahu, kita akan tahu lebih banyak lagi. Ingat tadi, hati ya. Kolose 3 ayat 17. Berakarlah kemurahan hati itu dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oh jemaat ini, oh gereja ini makin. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk kebersamaan kita? Amen. Lakukanlah, jangan tanya Pak Charles apa Pak Charles ya. Bapak kekurangan apa Pak? Mohon maaf Pak, saya tanya Pak. Gak penting. Ada nggak suara itu dalam hati kita? Amen. Ada nggak? Buat apa ini di depan ini? Ini apa sih? Di sini banyak sampai 1, 2, 3. Bukan jumlahnya, ini ukurannya. Kemurahan hati kita itu implementasi manusia-manusia anggota tubuh Kristus. Iman dan perbuatan atau iman dan pekerjaan yang dipersiapkan Allah. Pekerjaan baik, bukan perbuatan baik kita. Dan itu Allah bekerja di dalam pekerjaan itu. Jadi perbuatan baik ini karena Allah bekerja. Kalau kita dengan perbuatan baik kita, Allah tidak bekerja di situ. Allah tidak bekerja dengan kehendak dan pekerjaan daging, tidak. Allah bilang itu bukan. Sudah selesai aku dengan itu. Selesai. Hanya satu tubuh yang aku lihat untuk semua tubuh yang terselamatkan, yang menjadi tempat kediaman Rohku yang kudus. Itulah tubuh dari anggota-anggota tubuh Kristus. Dan tubuh ini yang pada saatnya nanti akan diangkat ke surga. Nah, ini penting. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, permainan palsu manusia dalam kelicikannya yang menyesatkan. Sudah terbukti dengan COVID 2 tahun. Mana itu kuasa penyembuhan? Bekerja? Penipu semua. Biar mereka dengar. Karena kemurahan Allah ini bukan murahan. Belas kasihan Allah ini bukan kasihan-kasihanan. Jangan kamu menipu untuk merampas manusia-manusia demi kepentingan. Orang Jawa bilang udel, perutmu. Ya. Tapi ada bagian kalian ada nanti di sana. Ya. Oke. Kita sampai pada kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Gak ada yang bisa kita banggakan. Gak ada. Cuma satu yang menjadi kita syukuri, itu ucapan syukur kita. Allah Maha
setia. Bapak Ibu, Allah Maha Setia. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada sebentar. Niko. Ya, ayat 2. Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Pada hari yang aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini. Masa damai sejahtera Allah hari ini. Kemarin sudah berlalu. Yang besok pun kalau kita sampai, itu akan dikatakan hari ini. Sampai kapan hari dikatakan hari ini? Sampai Yesus datang di angkasa, itu hari ini. Hari damai sejahtera Allah. Ya. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Itu inti dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Hasil yang Allah mau bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang memberi kami pengertian akan maksud kehendak Tuhan dan pengenalan akan kasih karunia Tuhan di dalam kami. Inilah kami Bapa, biarlah kami, hidup kami memperoleh apa yang Tuhan kehendaki kami peroleh. Semua ini datangnya daripada-Mu saja Bapa. Sebagaimana Kristus Yesus telah mati, bangkit, dan hidup di dalam kami. Kami mengucap syukur dalam doa kami. Amin.